Salam, selamat malam. Saya atas nama Edison Inorara dengan NIM 21030300085. Kelas C semester 1, Prodi Sosiologi. Saya akan membahas resume saya. Sifat dan fungsi undangan. Dasar apakah undangan? Dasar UUD itu umumnya dapat dikatakan bahwa UUD merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan berkuasa dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. UUD juga menentukan batas-batas sarjana hukum ESS wadah dalam buku konstitusional. UUD adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan Principes Governing the Operation. Jadi pada pokoknya dasar dari setiap dan yang paling tua dalam perkembangan pemikiran politik. Dapat dicatat bahwa pada abad ke-5 SM seorang Islam Yunani yang di dunia barat dipandang sebagai sarjana ilmu politik pertama yang berhasil melukiskan UUD di lebih dari 500 negara kota yang Yunani dengan jalan mencatat membahagiakan kekuasaan serta hubungan kekuasaan dalam setiap negara. Kecil itu bagi mereka yang memandang negara dari sudut pandang kekuasaan dan kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga. Menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga, menyesuaikan diri satu sama lain. UUD merekam hubungan kekuasaan dalam suatu government, menamakan UUD sebagai riwayat suatu hubungan kekuasaan adalah untuk meletakkan aturan-aturan yang pasti yang mengaruhi perilaku manusia dan dengan demikian menjaga agar pemerintah tetap berjalan dengan baik. Merupakan ungkapan aspirasi, cita-cita dan standar-standar moral yang dijunjung tinggi oleh unsur ideologi dan moralitas dijumpai dalam mencerminkan standar-standar yang moral yang dipenjunjung oleh suatu bangsa banyak. UUD juga mencerminkan berdasarkan ideologinya sering unsur ideologi moralitas dijumpai dalam mukadimah suatu UUD konstitusionalisme. UUD sebenarnya tidak dapat dilihat lepas dari konsep konstitusional, suatu konsep yang telah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya agar penyelenggaraannya melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena. Dengan demikian timbul konsep. Dengan kata lain, konstitusional ada apabila lembaga-lembaga pemerintahan dalam proses politik dibatasi secara efektif oleh aturan-aturan konstitusional, sedangkan dalam arti yang mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dengan melakukan pengawasan. Konstitusionalisme merupakan bagian dari penting dari demokrasi nasional. Mengapa hak-hak, kehormatan atau harga diri manusia sebagai prinsip utamanya? Mereka antara lain, Raja John menjamin bahwa pemungutan pajak tidak akan dilakukan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan pada waktu itu. Juga disetujui bahwa tidak akan dilakukan dalam sehari English Liberties. Ini Raja John menjamin bahwa pemungutan pajak tidak akan dipandang sebagai awal gagasan konstitusionalisme serta pengakuan
Ketentuan tersangkut dalam makna serta disarankan perlu dipertegas dan diperluas lagi. Perlindungan terhadap penangkapan sewenang-wenang dan yang menjamin pengadilan yang cepat. Tidak lama kemudian, yaitu pada tahun 1188 terjadi suatu revolusi yang berjalan damai. Rakyat seperti hak untuk mengajukan petisi kepada raja yang bagi anggota parlemen hak untuk pengakuan hak-hak asasi manusia seperti adanya Bill Ross yang didemokrasikan pada untuk hidup dalam kesejahteraan dalam permainan. Menyadari bahwa jika setiap orang diperbolehkan menggunakan hak-haknya sekehendaknya sendiri, tentu akan timbul kekacauan. Maka rakyat menyerahkan sebagian hak-hak kepada penguasa. Sekalipun demikian, jika rakyat diperlukan sewenang-wenangnya, maka berdasarkan teori ini rakyat berhak pula merampas kembali kekuasaan itu dari angat penguasa. Nyatalah bahwa anggapan ini terpengaruh oleh filsuf John Locke 1632 dan 1704 tentang teori kontrak. Punggung hak kebebasan individu. Di sana dinyatakan bahwa Tuhan Pencipta telah mengaruniai setiap manusia dengan hak-hak yang tak dapat dirampas, di antara hak atas hidup, hak atas kemerdekaan, dan hak kesejahteraan, dan untuk menjamin hak-hak tersebut rakyat telah menciptakan pemerintah. Maka sudah seyogianya lah bahwa pemerintah harus bertindak sesuai dengan kehendak rakyatnya dan harus akuntabel terhadap rakyat. Akhirnya juga di Prancis dapat disaksikan bahwa sebagai reaksi atau perlakuan sewenang-wenang dari Raja Al-Suluk pada tahun 1789 terjadi revolusi Prancis sesuai tentang hak-hak kemerdekaan rakyat yang dikenal sebagai deprivation. Terbatas akan menyalahgunakan atau menyelewengkannya sehingga berakibat diinjak-injaknya. Sebenarnya berasal dari rakyat, tetapi oleh karena rakyat menyadari bahwa jika setiap orang diperbolehkan menggunakan hak-hak sekehendaknya sendiri, tentu akan timbul kekacauan. Rakyat diperlukan sewenang-wenangnya, maka berdasarkan teori itu rakyat berhak pula merampas kembali kekuasaan itu dari tangan penguasa. Nyatalah bahwa anggapan ini terpengaruh oleh John Locke.